Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi umur hingga hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27-28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah yang berkaitan dengan ridho. Jadi kalau misalnya ngomongin ridho itu seringkali dikaitkan sama ikhlas dan ridho. Tapi sebenarnya dua hal ini berbeda. Tapi kalau misalnya kayak ada orang kena musibah atau ada orang itu, biasanya kita ngomongin pasti yang ikhlas ya mbak, seringkali bilangnya yang ikhlas ya pak, yang ikhlas ya bu gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya itu lebih pasnya ke ridho. Jadi seharusnya kita bilangnya yang ridho ya pak, yang ridho ya bu. Karena apa? Karena ikhlas ini lebih berkaitan dengan urusan-urusan ibadah. Nah, sedangkan ridho ini lebih ke itu urusan terkait ketentuan Allah ataupun takdir. Kalau ngomongin terkait ridho nih ya, ridho ikhlas menerima, itu pasti kaitannya kita sering bisa kaitkan dengan keadaan, dengan ketentuan atau takdir Allah. Dan seringkali kita ini sebagai manusia ya yang hidup di dunia gitu, kita tuh seringkali mengeluh atau protes dengan hidup kita. Misalnya kayak, ih kok hidupku susah terus ya, ih kok rasanya nggak adil loh Allah nih, kok aku terus yang dapat kesusahan, kok artinya hidup orang lain tuh gampang-gampang aja. Kita seringkali seperti itu tanpa kita sadari. Dan ketika kita seperti itu tuh menunjukkan bahwa kita ini kufur akan takdir Allah. Mungkin kita familiar sama yang namanya kufur nikmat, tapi ternyata ketika kita mengeluh, kita protes dengan keputusan atau ketentuan yang diberikan Allah kepada kita merupakan orang-orang yang kufur akan takdir. Ridho ini lawannya kufur, yaitu ketika kita senantiasa ridho dengan segala keadaan atau segala hal yang diberikan sama Allah, kita hidup dalam hati yang tenang. Hidup ini tidak akan gelisah, tidak akan banyak mikir yang macam-macam. Pokoknya, misalnya ada kejadian apa, ya udah, memang kayak gini, berarti adalah gitu. Nah, kayak di setiap keputusan atau ketentuan yang Allah kasih ke kita yakinlah bahwa di situ pasti ada kebaikan, pasti ada hikmahnya. Teman-temanku sekalian, terkait orang-orang yang senantiasa ridho akan ketentuan Allah, mereka itu termasuk orang-orang yang paling beruntung di akhir hayatnya. Mengapa demikian? Karena seperti disebutkan di dalam surah Al-Qiyamah ayat 26-28 itu diterangkan bahwa ketika ruh itu sudah tersentak di tenggorokan dan seseorang itu sadar bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan, ia akan tersadar bahwa itu ialah waktu perpisahan, maksudnya kembali kepada Allah. Dan ketika seseorang yang sakaratul maut ini kan kita tahu bayangan, banyak sekali gambaran betapa dahsyatnya, sakitnya gambaran ketika seseorang ini menghadapi sakaratul maut. Seperti di dalam hadis riwayat Tirmizi itu Rasulullah berkata bahwa kematian itu, sakitnya itu seperti ibarat ditusuk 3
tubuh itu ditusuk dengan 300 pedang. Ada lagi Rasulullah itu bersabda juga bahwa kematian itu diibaratkan seperti batang kayu yang berduri itu ditusukkan ke sebuah kain sutra dan ditarik. Pasti ada benang-benang yang menyangkut ke batang duri tersebut, dan begitulah bayangan sakitnya bayangkan aja ketika batang kayu ditusukkan ke badan kita terus ditarik, batang yang berduri-duri itu dan ditarik sekuat-kuatnya, itu pasti ada daging-daging yang tersangkut, yang tertarik ke duri itu bayangan sakitnya sakaratul maut. Dan banyak lagi. Jadi ketika seseorang yang senantiasa ridho ini menghadapi sakaratul maut, dia ini sadar, oh kan orang sudah sakaratul maut itu yang sudah sadar, oh ini nih sudah waktu perpisahan, dia akan meninggal dalam keadaan hati yang tenang. Makanya itu seperti di dalam Al-Fajr tadi, Allah itu memanggil orang-orang yang ridho tadi, orang-orang yang hatinya, yang jiwanya tenang. Begitu. Pasti yang jadi pertanyaan utama itu gimana sih caranya supaya kita selalu ridho dengan ketentuan atau takdir yang Allah berikan kepada kita. Caranya ialah dengan selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita yakinilah segala hal yang menimpa kita, meskipun itu buruk, kita yakinlah Allah itu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah itu tidak akan pernah menjatuhkan suatu kesulitan kepada hambanya di luar dari batas kemampuan hamba tersebut. Yakinlah ketika kita ditimpai suatu hal yang istilahnya menurut kita itu buruk, yakinlah di balik itu pasti ada hal baiknya. Itulah Allahu khair. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka prasangka baik itu akan kembali kepada kita. Nah, sebagaimana suatu hadis qudsi disebutkan, aku sebagaimana prasangka hambaku. Itu Allah itu sebagaimana prasangka kita. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah seperti itu. Dan ketika kita berprasangka buruk itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi setiap prasangka yang kita berikan kepada Allah itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka dari itu kita lihatlah setiap kejadian itu pasti ada hal baiknya gitu, seperti disebutkan dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.